Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 23 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama, di satu sisi kedua bacaan hari ini berbicara tentang sikap dan perilaku hidup orang Israel, orang-orang Yahudi yang tercelah menurut penilaian Allah. Dan yang kedua bacaan suci hari ini berbicara tentang kebaikan, kerahiman Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan pertama dengan sangat menarik melukiskan bagaimana perilaku hidup orang-orang Israel. Allah melabeli perilaku hidup orang Israel sebagai perilaku yang buruk. Mereka berperilaku buruk. Bahkan lebih jauh Allah melabeli mereka sebagai sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Mengapa Allah melabeli bangsa Israel dengan sebutan-sebutan itu? Berperilaku buruk dan bangsa yang tegar tengkuk. Alasannya karena mereka telah berbalik dari Yahweh Allah mereka yang telah mengantar mereka keluar dari tanah Mesir. Baru saja mereka mengalami kebaikan Yahweh Allah mereka, di mana mereka diantar keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel sudah membuat Allah yang lain. Mereka membuat patung buatan tuangan, dan kepada patung itu mereka menyembah. Bahkan mereka meyakini patung itulah Allah mereka yang mengantar mereka keluar dari tanah Mesir. Saudari dan saudara, gila enggak? Ini yang menjadi dasar mengapa Allah melabeli mereka sebagai bangsa yang buruk perilakunya dan tegar tengkuk. Lalu apa selanjutnya? Sikap Allah. Allah rupanya sebegitu geram dan marah dan merancangkan mau menghancurkan bangsa ini. Saudari dan saudara yang terkasih, Musa, utusan Allah, melihat sikap Allah seperti itu. Apa yang Musa lakukan? Memang di satu sisi Musa adalah utusan Allah. Dia yang harus berbicara atas nama Allah. Tetapi di sisi lain, Musa adalah representasi bangsa Israel. Karena itu semacam ada doa
yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana Musa berdialog dengan Allah. Musa kembali sekali lagi mengingatkan Allah akan kebaikannya yang dengan kuat kuasanya telah mengantar bangsa Israel, bangsa kepilihannya, keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa dalam dialog itu, dalam doa itu, seakan mengingatkan kembali Yahweh. Apakah bangsanya yang telah ia antar keluar dari tanah Mesir harus mengalami kehancuran di gunung? Dan apa kata orang-orang Israel, orang-orang Mesir yang menjadi musuh bangsa Israel? Lebih jauh Musa dalam dialognya kepada Allah memohon supaya Allah mengingat kembali perjanjiannya dengan nenek moyang bangsa Israel, yakni perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Israel. Musa meminta supaya Allah mengingat kebaikan nenek moyang bangsa Israel yang telah membuat perjanjian dengan dia. Allah mengingat betapa keimanan baik Abraham maupun Ishak dan Israel. Dan itu menjadi alasan bagi Musa untuk memohon kepada Allah memberikan atau berbelas kasih atau membatalkan rancangan menghancurkan bangsa Israel. Doa Musa dikabulkan. Allah membatalkan rencananya menghancurkan bangsa Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, apa inspirasi bacaan pertama untuk kita? Yang pertama, Allah yang kita imani memang Allah yang maha rahim, Allah yang maha baik. Tetapi Allah yang maha baik itu bisa menjadi sangat marah kalau kita berperilaku, bersikap seperti orang-orang Israel itu. Allah bisa marah. Kalau Allah marah, itu tidak berarti bahwa Allah tidak berbelas kasih lagi. Tidak. Hakikat Allah adalah kasih. Tapi kalau hakikat Allah adalah kasih, itu tidak berarti bahwa Allah tidak bisa marah. Allah bisa juga marah kalau hidup kita, saya dan Anda, sekurang-kurangnya sama seperti cara hidup bangsa Israel itu. Yang buruk tingkah laku dan tegar tengkuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akhirnya luluh hatinya ketika Musa mengingatkan Allah tentang orang-orang yang dikasihinya, Abraham, Ishak, dan Israel. Orang-orang yang mengimani dia, yang bertingkah laku baik. Dan mereka adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Musa mengingatkan Allah akan orang-orang ini. Akan kebaikannya, akan iman mereka akan Allah. Dan ternyata kebaikan Abraham, kebaikan Ishak dan Israel juga sekurang-kurangnya mempengaruhi Allah pada akhirnya, mempengaruhi sikap Allah yang pada akhirnya membatalkan rencana menghancurkan bangsa Israel.
Saudari dan saudara terkasih, terinspirasi dari hal ini. Bagi kita memperoleh berkat dan rahmat dari Tuhan tidak terlepas dari kebaikan nenek moyang kita. Orang tua kita yang hidupnya baik dahulu kala. Nenek moyang kita yang hidupnya baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kebaikan mereka itu menjadi jaminan berkat diturunkan oleh Allah untuk saya dan Anda. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Maka bagi kita saat ini, kita semua diajak untuk jangan pernah merasa bosan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Marilah kita menjadikan diri kita sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Mengapa? Kebaikan kita, keimanan kita pada Allah, itu menjadi berkat bagi anak cucu kita di kemudian hari. Anak cucu kita akan memperoleh berkat dari Allah. Tidak saja karena mereka sendiri, tetapi juga karena kebaikan dan keimanan kita kepada Allah. Sama seperti Allah pada akhirnya membatalkan rencana menghancurkan bangsa Israel, mengingat Abraham, Ishak, dan Israel. Saudari dan saudara terkasih, ketegaran tengkuk, ketegaran hati bangsa Israel ternyata semacam diwariskan kepada bangsa Israel yang baru, kepada orang-orang Yahudi. Memang dalam bentuk yang baru. Ketegaran hati orang-orang Yahudi, turunan dari orang-orang Israel itu, sekarang nyata ketika mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah utusan Bapa. Mereka sama sekali tidak percaya. Malah dalam banyak kesempatan dalam kitab suci, orang-orang Yahudi, terutama elite agama, religius, melihat Yesus sebagai saingan mereka. Karena itu mereka mau menghancurkan Yesus. Saudari dan saudara terkasih, karena itu Yesus memberitahukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya bahwa pada waktunya yang menjadi hakim atas mereka adalah Musa. Karena mereka lebih percaya kepada Musa daripada kepada Yesus. Padahalnya Musa menulis tentang Yesus dalam Taurat. Tetapi itu mereka tidak paham. Saudari dan saudara yang terkasih, kita adalah Israel baru karena pembaptisan kita. Ketegaran hati dan perilaku busuk bangsa Israel bisa saja diwariskan kepada kita, Israel yang baru. Hanya ketegaran hati kita mungkin dalam bentuk yang baru. Apa itu? Saudara dan Anda, kita semua tahu apa bentuk-bentuk baru ketegaran hati kita kepada Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu. Kita bisa melitanikan apa saja bentuk-bentuk baru dari ketegaran hati kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini menjadi sapaan Allah yang efektif bagi kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Kita masih dalam masa prapaskah, masa pertobatan. Masa kita membaharui iman kita dan cinta kita pada Allah dan pada Yesus, utusan Allah. Tuhan memberkati.